Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rita Meliana dengan NPM 2042300771. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran IPS berbasis tematik pada kurikulum 2013 atau PPK, P5 pada kurikulum Merdeka, dan 7 karakter kebiasaan anak Indonesia. Nah teman-teman, pembelajaran berbasis tematik pada kurikulum 2013 itu mengintegrasikan berbagai mata pelajaran ke dalam satu tema untuk memberikan pengalaman belajar yang holistik, kontekstual, dan bermakna. Penguatan pendidikan karakter atau PPK diterapkan dalam pembelajaran tematik dengan mengintegrasikan nilai-nilai karakter seperti religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas ke dalam proses pembelajaran melalui tema dan materi pembelajaran yang ada. Kemudian teman-teman ada prinsip pembelajaran berbasis tematik pada kurikulum 2013. Yang pertama ada integrasi pada mata pelajaran, yang dimana berbagai mata pelajaran seperti bahasa Indonesia, matematika, PKN, dan IPS dapat disatukan dalam satu tema tertentu, sehingga siswa terlibat melihat keterhubungan antar konsep dalam konteks yang nyata. Kemudian, holistik dan kontekstual. Holistik dan kontekstual di mana siswa mendapatkan pengalaman belajar yang utuh dan relevan dengan kehidupan sehari-hari, bukan hanya hafalan materi yang terpisah. Dan yang terakhir ada aktif dan bermakna, di mana siswa diharapkan secara aktif mencari dan menemukan konsep serta menghubungkannya dengan pengalaman hidup. Nah teman-teman ada integrasi penguatan pendidikan karakter atau PPK yang dimana yang pertama harmonisasi olah hati, rasa, pikir, dan raga. PPK bertujuan memperkuat karakter melalui pengembangan aspek spiritual, estetika, literasi, dan kinestik siswa. Kemudian pengintegrasian nilai dalam tema, yang dimana nilai-nilai karakter seperti nilai religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas secara terpadu diintegritas ke dalam tema dan materi pembelajaran. Kemudian ada pembelajaran berbasis P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Pembelajaran berbasis P5 ini pada kurikulum Merdeka adalah kegiatan pembelajaran yang berbasis proyek untuk menguatkan pencapaian dimensi profil pelajar Pancasila melalui penguatan karakter dan kompetensi siswa. Bukan sekadar pengetahuan kognitif, P5 menggunakan prinsip holistik kontekstual yang dimana berpusat pada peserta didik dan eksploratif, di mana siswa secara aktif mengeksplorasi masalah nyata dan mengembangkan solusi melalui proyek yang relevan dengan kehidupan mereka. Beberapa tujuan pembelajaran berbasis P5 ini, yang pertama, mengembangkan karakter dan etika peserta didik agar menjadi pelajar Pancasila yang menghidupi nilai-nilai Pancasila. Dan yang kedua, meningkatkan kesadaran kebangsaan dan semangat untuk menjadi agen perubahan positif. Dan yang ketiga, mendorong siswa untuk berpikir kritis, kreatif, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, dan beriman. Beberapa prinsip pembelajaran P5 yang pertama yaitu holistik, yaitu melihat isu dan pembelajaran secara menyeluruh atau tidak parsial. Yang kedua, kontekstual, menggunakan lingkungan dan realitas kehidupan sehari-hari sebagai materi pembelajaran. Yang ketiga, berpusat pada peserta didik, yang dimana memberikan kebebasan siswa untuk mengelola proses belajar, berdiskusi, dan mencari solusi. Dan yang terakhir ada eksploratif, yang dimana membuka ruang bagi siswa untuk berani mengeksplorasi berbagai ide dan solusi kreatif. Baik teman-teman, selanjutnya ada 7 karakter kebiasaan anak Indonesia. Yang pertama ada gotong royong. Nah, gotong royong ini adalah kemampuan untuk bekerja sama secara sukarela dengan orang lain demi mencapai tujuan bersama agar pekerjaan menjadi lebih ringan, mudah, dan lancar. Sikap ini juga melatih keterampilan kolaborasi, kepedulian, dan kebiasaan saling berbagi antar sesama. Yang kedua ada mandiri. Karakter mandiri yaitu berani atau mampu bertanggung jawab atas proses dan hasil yang dikerjakan, memiliki pemahaman serta kesadaran terhadap diri sendiri dan situasi yang dihadapi. Anak-anak yang mandiri mampu mengatur dirinya sendiri atau self-regulation, mengambil keputusan dan beradaptasi secara positif. Yang selanjutnya ada bernalar kritis,
Bernalar kritis menandakan kemampuan untuk memproses informasi secara objektif, menganalisis, mengevaluasi, menyimpulkan, dan membangun hubungan antara berbagai informasi baik kualitatif maupun kuantitatif. Anak yang dengan karakter ini mampu berpikir logis, sistematif, dan tidak mudah terpancing informasi hoaks. Kemudian ada kreatif, yang dimana karakter kreatif ini berkaitan dengan kemampuan memodifikasi dan menghasilkan ide atau karya yang orisinal, bermakna, dan bermanfaat. Anak kreatif mampu menemukan solusi baru atas permasalahan, inovatif, serta berani mengekspresikan diri secara positif. Kemudian ada gotong royong berkelanjutan, yang dimana ini adalah bentuk lanjutan dari gotong royong yang ditekankan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat. Karakter ini membuat anak terus terbiasa bekerja sama dan peduli satu sama lain secara berkelanjutan. Selanjutnya ada berkebinekaan global. Karakter ini mengajarkan anak untuk tetap mempertahankan identitas dan budaya luhur bangsa, namun juga terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain secara positif. Anak dapat menghargai perbedaan, berkomunikasi lintas budaya, serta menunjukkan tanggung jawab dan keadilan sosial. Dan yang terakhir ada beriman dan bertakwa nih. Karakter beriman dan bertakwa artinya anak mempunyai pemahaman mendalam terhadap ajaran agama, menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari, serta berakhlak mulia kepada Tuhan, sesama manusia, dan lingkungan. Integrasinya dalam kurikulum yaitu yang pertama, kurikulum merdeka. Kebiasaan ini diintegrasikan dengan nilai-nilai karakter dalam P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang menekankan pembentukan karakter anak secara holistik. Dan pada kurikulum 2013, kebiasaan ini diperkuat melalui penguatan pendidikan karakter atau PPK dalam pembelajaran tematik, mendukung kedisiplinan dan perilaku positif siswa. Baik teman-teman, jadi kesimpulannya adalah pembelajaran IPS tematik PPK dan P5 pada kurikulum Merdeka berfokus pada pengembangan karakter dan keterampilan siswa secara menyeluruh. Gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia melengkapi pendidikan karakter dan kebiasaan positif dalam kehidupan sehari-hari. Ketiganya mendukung terciptanya generasi Indonesia yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Baik, sekian penjelasan materi dari saya tentang pembelajaran IPS berbasis tematik pada K13 atau PPK, 5 pada kurikulum Merdeka, dan 7 karakter kebiasaan anak Indonesia. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.